Jelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024, bursa calon kepala daerah Jakarta masih diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Ridwan Kamil Suswono dan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Namun, pasca Komisi 2 DPR RI resmi menyetujui revisi PKPU tentang Pilkada dengan mengakomodir dua putusan MK, kans PDIP untuk mengusung nama calon gubernur dan wakil gubernur sendiri terbuka lebar. Nama Anies Baswedan terus mencuat, digadang-gadang akan diusung partai besutan Megawati ini. Pertemuan Anies dengan sejumlah pengurus DPD PDIP Jakarta dianggap angin segar dan menjadi pertanda kuat Partai Merah akan melabuhkan pilihannya ke Anies. Namun, jelang pendaftaran PDIP sepertinya belum memberi sinyal nama Anies akan diumumkan sebagai calon gubernur Jakarta. Lantas, akankah nama Anies Baswedan benar-benar diumumkan PDIP sebagai Bacagub Jakarta? Atau justru PDIP sejatinya telah mengantongi nama Bacagubnya sendiri? Tim TV One mengabarkan. Dari pertanyaan tadi langsung saja kita bahas dalam sebuah diskusi pada pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio kita ada Bang Ciko Hakim. Selamat pagi, Bang Ciko. Bang Ciko, boleh berdiri sebentar, Bang Ciko. Saya mau periksa kantong dulu. Udah ada nama kantong tuh. Ayo, siapa? Kantong celana. Masih 5 namanya, masih 5. Dan juga ada analis politik dari UIN Jakarta, Mas Adi Praitno. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Adi. Pagi. Pagi Fadil, Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pagi Bang Ciko. Mas Adi penasaran kan ya? Di kantong ada nama siapa kan Mas Adi ya? Mas Ciko. Ya. Siap. Kira-kira restu Bu Mega akankah untuk Jakarta ini berakhir di nama Anies Baswedan? Atau justru malah sudah hampir ke sana tapi batal begitu? Kenapa saya mengatakan batal ya? Kenapa saya mengatakan? Agak euforianya kayaknya mantap juga ya di Kongres Nasdem tadi malam itu ya. Iya. Ketika ngelihat Anies masuk gitu. Iya kan? Jangan-jangan nama udah di Sampai kantong. hari ini kita semua pakai baju biru. Jadi gimana? Namanya siapa di kantong Bu Mega nih? Tapi itu menarik ya, kehadiran Anies Baswedan tadi malam di Nasdem ya. Disambut meriah. Iya. Sepertinya kader Nasdem Kira-kira jam 1 siang nanti semeriah sebenarnya tadi malam nggak Nasdem kira-kira? pengennya Anies Baswedan. Tapi pertanyaannya kan kenapa enggak? Kan sekarang sudah memungkinkan setelah Iya, putusan iya. MK ya kan. Walaupun sudah Jadi, bersama Kim Plus begitu ya. Tidak harus bersama PDI Perjuangan, kartunya Mas Anies masih hidup lah ya, kira-kira ya. Bisa lah. Masih bisa lah Ya, ya, kira-kira. Itu satu. Yang kedua, seberapa besar peluang Anies Baswedan? Peluang Mas Anies hari ini besar, tapi sama besarnya dengan peluang Pak Ahok, peluang Mas 50-50 dong Jarod, berarti, oh. sama peluang Bang Rano Karno. Ya. Mungkin nggak 50-50, semuanya Di salah satu media 30 online something ada- persen lah ya. Mungkin ada Di salah satu 3 media online sekarang ada yang sudah wajahnya Masinton mengerucut juga loh, ternyata loh, masuk juga loh. Betul, Iya, nama Bang Masinton, tapi mungkin sebagai wakil ya kan, atau juga Mas Hendy juga namanya juga mencuat. Hendra Priyadi. Jadi intinya semua peluangnya sama dan ini mestinya cukup berbangga ya. Bisa dikatakan Mas Anies ini peluangnya sama dengan kader-kader dari internal, ya dong harusnya. Iya. Jadi intinya tunggu aja lah. Yang paling tahu Oh, tunggu aja. siapa yang akan Udah di diusung. kantong loh, Yang Mas paling tahu siapa yang akan diusung adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Betul. mungkin detik ini pun Ibu Mega juga belum yakin siapa. Jadi nanti mungkin sebelum Jadi jam masih- 1 tadi ya kan beliau yang akan mengumumkan dan kita tidak bisa mendahului itu ya, teman-teman di DPP sekalipun. Tapi kan kita sudah lihat Pak Anies juga punya niatan untuk Datang ke betul-betul DPD ya. sowan ya kan. Dan juga bicara soal sinkronisasi terkait gagasannya ke depan, visi misinya. Tapi itu lebih terkait dengan bangsa. Ya, kita kan kalau mengutip apa yang disampaikan Bang Surya Paloh tadi, ya persatuan itu kan penting. Ya persatuan itu kan caranya tidak harus bersatu dalam satu kelompok, tapi bersatu dalam pemikiran besar bersama untuk menuju Indonesia yang baik. Menyelesaikan permasalahan publik harus bersatu, kata Bang Surya kan. Betul, salah satunya kan bersatu itu jangan salah, bersatu itu bisa bersilang pendapat. Karena gini, kalau cuma bersatu semuanya ngekor dari satu patron, artinya bukan menyelesaikan bersama, ya kan satu orang yang menyelesaikan, yang lain harus ikut kan gitu. Berarti kan harus bersatu itu yang baik di suatu sistem yang kita sebut demokrasi. Harus ada silang pendapat, harus ada aspirasi yang berbeda, yang kita harus
godok, kita harus exercise bersama, ya kan, mana yang lebih baik ya. Yang kalah mungkin dalam artian bukan aspirasinya yang dengar atau bukan gagasannya, ya nggak apa-apa. Nah, di internal try PDIP again sendiri later itu bersatu, ya Di kan. internal membangun. PDIP sendiri ada perbedaan pendapat nggak bicara soal nama Anies Rashid Baswedan? Nggak ada, gini. Masa? Nggak ada, kita gini, karena buat kita ini soal Jakarta, ini soal rakyat Jakarta, ini soal Indonesia. Ini bukan soal seorang Anies Baswedan, ini bukan soal Ahok. Ahok dan Anies itu kecil kalau dibandingkan dengan kepentingan rakyat Jakarta, iya dong. dibandingkan dengan kepentingan iya dong. bangsa dan negara. Jadi buat kami itu nomor satu adalah bagaimana siapa pemimpin yang paling mampu bisa menyejahterakan rakyat Jakarta. Iya. Oke, kita juga coba tanya ya ke Mas Adi ya, dan juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Oh, udah gabung ya? politisi Partai Golkar. Selamat pagi Bang Doli. Pagi, Assalamualaikum Bang Doli. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu saya mau ke Mas Adi dulu deh. Mas Adi, saya penasaran nih Mas Adi, melihat kemarin Anies datang di Kongres Partai Nasdem, padahal sebelumnya sempat sowan ke PDI Perjuangan, dan juga belum ada keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, siapa nantinya akan dimajukan dalam Pilkada Jakarta. Kalau melihat prediksilah dari seorang analis politik seperti apa? Ya, saya kira Anies pastinya punya kesempatan untuk bisa maju di Pilkada Jakarta melalui PDIP. Tanda-tandanya cukup banyak. Pertama, misalnya Anies Baswedan itu selalu disebut dan masuk nominasi soal sosok yang kemungkinan akan diusung. Yang kedua, kunjungan ke DPD PDIP Jakarta beberapa hari kemarin itu kan menjadi penebal betapa sebenarnya PDIP sedang mencari titik temu soal bagaimana berkoalisi dengan Anies Baswedan. Karena kita tahu bahwa selama ini memang antara Anies dan PDIP ini kan bainas sama wal lubang sumur. Jadi bagaikan langit dan lubang sumur yang saya kira memang sangat sulit untuk disatukan sama yang lain. Per hari ini sekalipun orang seperti Bang Jiko dan elit-elit PDIP yang lain tidak pernah lagi menyerang Anies Baswedan. Bahkan yang muncul itu adalah kalimatun sawa, kalimat-kalimat yang kemudian mengidentifikasi kesamaan antara Anies dan PDIP yang saya kira ini bisa menjadi bumbu penyedap soal kemungkinan bagaimana PDIP dan Anies sebenarnya tinggal menunggu orang nomor satu di PDIP namanya Megawati Soekarno Putri. Pada level elit, pada level struktur, pada level jubir, sepertinya PDIP ini memang tidak bisa menyembunyikan perasaannya bahwa Anies merupakan sosok yang sangat mungkin akan mereka usung. Tentu dengan kalkulasi politik yang cukup rasional, karena kalau kita membaca angka statistik, hanya Anies lah yang kemudian relatif kompetitif untuk bisa head to head dan bersaing dengan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh koalisi mayoritas dan diusung oleh mesin politik yang cukup mendidih. Mengingat Kim Plus ini adalah kekuatan politik yang menurut saya bukan remeh-temeh, tapi terbukti misalnya dalam Pilpres 2024 yang kemarin mereka terbukti menang di Jakarta. Jadi dalam konteks itulah PDIP yang hari ini sendirian tidak diajak dalam koalisi mayoritas butuh nama besar. Salah satu jawabannya ada di Anies Baswedan. Karena harus kita akui kalau misalnya Bang Ciko ini mengusung kader internal mereka, sebut saja misalnya ada Ahok, Pak Jarod, Rano Karno dan yang lain, ya ini tidak akan menambah ceruk suara di luar PDIP. Sementara PDIP butuh sosok yang dinilai bisa mengkapitalisasi ceruk pemilih lain di luar PDIP yang diharapkan tentu akan bisa memenangkan pertarungan di Jakarta. Jadi ini yang saya sebut kenapa PDIP per hari ini sepertinya sumringah ketika Anies masuk dalam nominasi mereka.